Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayah bunda sekalian serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, yang mana kita bisa menjalankan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti hingga akhir Ramadan kita dapat melaksanakan dengan penuh. Bagi yang berhalangan kita dapat menggantinya di bulan-bulan lain. Dan tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat kepada Nabi, terlebih lagi kita selaku umatnya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bagi kita yang sudah berusaha memperbanyak salawat dan juga mengikuti sunnahnya. Sunnahnya seperti apa? Bagaimana cara Nabi makan? Bagaimana cara Nabi berpakaian? Bagaimana cara Nabi berinteraksi sesama temannya? Mudah-mudahan kita kelak di akhirat nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Sadam akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi anak-anak sekalian yang harus kita ketahui bersama adalah puasa juga bisa membuat kita batal. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat puasa kita menjadi batal. Apa saja itu? Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam beberapa lubang. Lubang yang pertama, lubang mulut. Bagaimana batas maksimal ketika dikatakan batalnya puasa kita ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulut? Yaitu batas maksimalnya adalah melebihi kerongkongan. Ketika sesuatu masuk ke dalam mulut kita melebihi kerongkongan, maka batallah puasa kita. Selanjutnya lubang yang kedua, lubang hidung. Ketika kita berpuasa dan kita melakukan berudu itu salah satunya sunnah yaitu intisyak. Intisyak itu adalah menghirup air ke dalam lubang hidung. Tetapi ketika kita berpuasa jangan lakukan itu anak-anak. Kenapa? Itu bisa membatalkan puasa. Ketika kita menghirup air ke dalam hidung dan merasakan sakit dan panas, itu sudah batas maksimal, kita tidak boleh melakukan hal itu. Ketika itu melakukan hal itu, maka batallah puasa kita. Makanya yang harus kita lakukan adalah cukup meletakkan airnya saja, jangan dihirup. Kalau sudah kita hirup, maka batal puasa kita. Lubang yang ketiga, lubang telinga. Ketika kita ingin membersihkan lubang telinga kita di siang hari, jangan pernah menggunakan selain jari. Kalau kita menggunakan alat bantu, semisal pakai katembat, kita masukkan ke dalam telinga kita, itu sudah batal anak-anak sekalian. Cukup menggunakan jari saja. Kalau kita merasa gatal atau merasa pengen dibersihkan, cukup menggunakan jari. Jangan ada alat bantu. Kalau ada pakai alat bantu dan masuk ke telinga kita, itu membatalkan puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ketika kita punya niat untuk memuntahkan sesuatu dalam tubuh kita sehingga keluar dari mulut kita, itu batal puasa kita. Akan tetapi jikalau itu tidak sengaja, semisal kita pusing, sakit, tapi ada rasa keinginan ingin berpuasa dan tiba-tiba muntah, itu tidak membatalkan puasa anak-anak sekalian. Maka kita lanjutkan puasa kita ketika kita muntah, kumur-kumur terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan berpuasa.
Ayah bunda yang saya hormati serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Yang ketiga, anak-anakku adalah haid. Haid ini berlaku bagi seorang perempuan yang sudah balik. Baliknya ini sudah kita nggak usah bahas lagi. Intinya ketika seseorang wanita haid, dia berpuasa. Semisal contoh, ini seseorang si A, perempuan, dia berpuasa. Sudah sekitar 5 menit lagi sudah mau azan maghrib. Ternyata dia haid, keluar darah. Maka batallah puasanya pada saat itu. Ketika sudah batal, maka dia harus ganti di hari yang lain atau di bulan yang lain untuk mengganti puasa yang sudah batal tadi. Walaupun 5 menit lagi sudah mau azan maghrib, atau bahkan 1 menit lagi sudah mau azan maghrib, dia harus tetap ganti puasanya. Tapi tidak usah khawatir anak-anakku sekalian, dia akan tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang sudah dia lakukan puasa tadi dari pagi sampai jam semisal 17.55. Semisal katakanlah jam 6 azan maghrib, tapi ternyata 5 menit sebelum jam 6 dia sudah haid. Tapi dia akan tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keempat, anak-anakku. Yang keempat adalah gila. Gila di sini maksudnya hilang akal. Ada namanya penyakit ayan, anak-anakku. Penyakit ayan ini adalah penyakit yang dia memiliki penyakit di dalam dirinya tiba-tiba gila atau hilang akal. Maka seseorang ketika mengalami penyakit itu, maka kumat penyakitnya dan dalam kondisi berpuasa, maka batallah puasanya. Yang kelima, seharian penuh dia pingsan. Semisal si A sahur dia jam 4. Gak lama kemudian sekitar 15 menit dia itu pingsan. Pingsannya itu sampai azan maghrib. Maka di sini puasanya tidak diterima atau dia dikatakan tidak sah, batal. Ini batal ya. Terus yang kedua, si A dia sahur jam 4. Ternyata 15 menit kemudian dia pingsan. Di waktu azan asar dia sadar. Sekitar 5 menit. Gak lama kemudian dia pingsan lagi ternyata. Maka di sini dia sah puasanya. Kenapa? Karena dia ada sadar ketika di siang hari tadi atau di waktu asar tadi. Maka dia di sini sah puasanya, anak-anakku. Yang terakhir yaitu murtad. Murtad itu yaitu keluar agama Islam. Semisal si A dia berpuasa di siang hari, ternyata di waktu jam 4 sore dia murtad. Ada keinginan untuk murtad. Ternyata dia murtad. Gak lama kemudian dia pengen lagi masuk ke agama Islam karena tawarannya gak sesuai. Mungkin dia disogok supaya dia mau ikut ke agama lain, dikasih uang. Semisal katakanlah 100 juta dia mau dikasih uang, ternyata dia nggak sesuai keinginannya, dia pengennya 500 juta. Tapi karena dia sudah ada keinginan ingin murtad itu, maka batal puasanya dan mau kembali ke Islam, dia tidak bisa lagi melanjutkan puasanya. Karena sudah batal, karena dia sudah murtad. Mungkin itu anak-anakku yang bisa Pak Sadam sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan bisa mengaplikasikan ilmu ini dan bisa mengajarkan kepada teman-teman kita, adik-adik kita, atau bahkan keluarga kita yang belum mengetahui hal ini. Karena ini banyak sekali anak-anak atau orang-orang di luar sana yang belum mengetahui hal-hal yang seperti ini. Maka kita ajarkanlah ilmu yang Pak Sadam sampaikan ini. Demikian, lebih kurangnya Pak Sadam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.